Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Danuwikan Pambudi, kelas D, praktikum dan NIM D4180093. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari praktikum elektronika daya semester 4 ini. Nah, ini saya ke bagian modul 4, yaitu DC koper, tipe bus dan tipe bak sebagai pengubah arus DC ke DC dengan parameter menaikkan dan menurunkan tegangan arus DC melalui mode switching menggunakan komponen elektronika daya MOSFET. Nah, selanjutnya ini dasar teori. Nah, dasar teori ini rangkaian konverter DC ke DC sering disebut dengan istilah Cooper merupakan suatu rangkaian yang berfungsi untuk mengubah sumber listrik DC tetap menjadi listrik DC yang dapat dikendalikan dengan metode switching elektronik. Nah, pengubah daya DC ke DC atau DC ke DC converter tipe peralihan atau dikenal juga dengan sebutan DC Cooper dimanfaatkan terutama untuk penyediaan tegangan keluaran DC yang bervariasi besarannya sesuai dengan permintaan kepada beban. Nah, pada ini tuh ada dua jenis, ada dua tipe. Pertama adalah DC buck converter. Itu pengertiannya adalah rangkaian elektronika yang berfungsi sebagai penurun tegangan DC ke DC atau konverter DC to DC atau couples dengan metode switching. Secara garis besar, rangkaian konverter DC ke DC ini memakai komponen switching seperti MOSFET, thyristor, IGBT untuk menggunakan duty cycle. Nah, selanjutnya prinsip kerja. Prinsip kerjanya adalah MOSFET yang dipakai pada rangkaian DC Cooper tipe buck ini bertindak sebagai saklar yang sanggup membuka ataupun menutup rangkaian tersebut. Nah, selanjutnya ini merupakan gambar dari rangkaian Cooper buck, yaitu ada di sini DC Cooper buck tipe bus ini prinsip kerjanya itu ketika MOSFET on dan dioda off, arus mengalir dari sumber menuju ke induktor. Pengisian induktor disaring dengan kapasitor, lalu ke beban, kembali lagi ke sumber. Ketika MOSFET off ataupun terbuka dan dioda itu on, arus yang disimpan induktor dikeluarkan menuju ke beban lalu ke dioda dan kembali lagi ke induktor. Pada rangkaian buck ini mempunyai beberapa komponen, yaitu ada MOSFET, ada resistor, ada kapasitor, induktor, dioda, dan juga sumber arus DC. Seperti itu. Itu merupakan gambar dari rangkaian Cooper tipe buck ini. Nah, ini adalah gelombang. Saya contohkan di sini adalah 10 Hz. Ini gambar gelombang dari 10 Hz. Nah, pada gelombang yang kedua ini memiliki beberapa bentuk gelombang yang berbeda tergantung berapa hubungan sudut penyulutan yang di setting yang diatur gitu. Jadi ketika sudut penyulutan di setting pada 0 sampai 180 dengan frekuensi 10 Hz, maka sudut yang gelombang ditampilkan itu hanya satu gelombang yang keluar, karena pada sudut yang di setting tersebut dengan frekuensi yang kecil, jadi yang keluar juga satu gelombang aja. Nanti juga kalau misal ada misalkan yang lain juga nanti akan mengikuti gelombangnya seperti itu. Nah, kalau yang tadi ada tipe pertama, tipe bus, tipe buck. Nah, ini ada yang tipe kedua, ada tipe bus. Nah, rangkaian elektronika daya ini dapat mengubah tegangan DC pada nilai tertentu menjadi tegangan DC yang lebih tinggi. Untuk mendapatkan tegangan yang lebih tinggi daripada masukannya, DC Cooper tipe bus menggunakan komponen switching untuk mengatur duty cycle-nya. Komponen switching tersebut dapat berupa thyristor, MOSFET, terus IGBT dan lain-lain. Nah, seperti itulah. Nah, prinsip kerja tipe bus ini
MOSFET yang digunakan pada rangkaian DC Cooper tipe bus ini adalah bertindak sebagai saklar yang dapat membuka atau menutup rangkaian sehingga arus dapat dikendalikan sesuai dengan duty cycle yang diinginkan. Nah, ini rangkaian tipe bus. Ini bukan contoh rangkaian tipe bus ya. Nah, pada ini tuh tipe bus ini memiliki fungsi kerja ketika MOSFET on atau tertutup dan dioda off. Arus mengalir searah jarum jam. Teori sumber menuju ke induktor. Kapasitor induktor pada sisi ini lebih positif dibandingkan sisi yang kanan. Jadi yang kiri itu lebih positif dari sisi yang kanan. Nah, ketika MOSFET off ataupun terbuka dan dioda itu on, arus yang disimpan di induktor akan berkurang. Arus induktor akan berkurang menyebabkan induktor tersebut melawannya dengan akan melawan gitu maksudnya. Nah, seperti itu. Akan melawannya dengan rangkaian yang lain. Nah, di saat yang bersamaan, kapasitor juga akan melakukan penyimpanan energi dalam bentuk tegangan. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah contoh rangkaian tipe bus. Nah, pada rangkaian tipe bus ini juga kurang lebih sama ya, komponennya ada dioda, kapasitor, dan juga resistor. Terus juga ada MOSFET tentunya. Nah, ini bentuk gelombang. Saya contohkan juga 10 Hz di tipe bus ini. Nah, pada gelombang ini tuh ketika sudut penyulutan di setting, maka juga akan dilakukan setting ke frekuensi. Jadi pada percobaan yang pertama itu memiliki tegangan di setting sama hanya saja frekuensi yang di setting. Setiap percobaan frekuensi di setting dari 10. Nah, kalau ini saya contohkan 10 Hz ya kan. Nah, hubungannya terjadi ketika sudut penyulutan di setting dengan frekuensi yang berbeda adalah gelombang yang dihasilkan akan berbeda juga. Jadi dari yang terkecil akan semakin besar. Ini terjadi pada gelombang V-drain dan juga pada V-gate karena pada gelombang input searah ataupun input karena sumbernya adalah sumber arus DC. Sumber arus DC seperti itu. Kita sudah masuk pada kesimpulan ya ta. Intinya itu pada ini tuh kesimpulannya pada praktikum modul 4 ini mencoba mempelajari tentang DC Cooper ya. Nah, DC Cooper itu adalah suatu rangkaian yang berfungsi untuk mengubah sumber listrik DC tetap menjadi listrik DC yang tapi dapat diubah ataupun dikendalikan dengan metode switching elektronik. Nah, pada DC Cooper ini ada dua jenis, yaitu yang pertama DC Cooper yang di sini. Pertama, DC Cooper di sini adalah di super tibuk. Jadi ada dua jenis. Yang pertama adalah tipe bus dan yang kedua adalah DC Cooper tipe bus. Ketika tipe hampir sama, dua tipe itu hampir sama gitu loh, tapi perbedaannya jika di tipe bus mengubah nilai DC ke nilai DC yang lebih tinggi. Nah, sedangkan kebalikannya dari tipe bus, yang tipe bus itu mengubah nilai DC ke DC tapi lebih rendah. Nah, itu kurang lebih presentasi dari saya untuk tugas besar praktikum elektronika daya semester 4 ini. Semoga bisa berkah barokah dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya nggak bisa lama ya ini.